Anthony Collins adalah seorang pemikir dari Inggris, seorang filsuf dari Inggris yang memainkan peran penting dalam pergerakan deisme di awal abad ke-18. Nah, deisme ini sebenarnya adalah suatu istilah yang mengacu pada suatu pandangan bahwa dunia alamiah itu bekerja secara mekanistis menurut hukum-hukum yang objektif dan ketat, sehingga anggapan deisme ini juga berpandangan bahwa Tuhan atau Allah itu hanya menciptakan dunia mekanis dan selanjutnya atau dibiarkan berjalan sendiri. Artinya bahwa pada pencerahan di Inggris itu tidak harus ateistis gitu. Dan para pemikir di Inggris itu sebenarnya masih percaya akan adanya Tuhan. Hanya mereka sulit menerima kebenaran wahyu, rahmat dan dunia adi kudrati gitu. Jadi mereka memahami agama itu tidak sebagai agama wahyu, akan tetapi lebih bersifat sebagai agama rasional yang bersifat adi kudrati. Sama juga dengan moralitas. Deisme sendiri itu lebih dikenal di Inggris. Kalau di Prancis kita kenal dengan gagasan ini anti klerikalisme atau dan anti metafisika. Nah, karya dari Anthony Collins ini memberikan dampak yang signifikan juga dalam perkembangan filsafat dan teologi modern, terutama dalam mengkritik agama institusional dan mengadvokasi rasionalitas dan kebebasan berpikir. Nah, pemikiran Collins ini menekankan pada skeptisisme religius ya, dan kebebasan kehendak dan argumen-argumen tentang alam semesta yang diatur oleh hukum-hukum alam daripada campur tangan ilahi. Ini ada kaitannya dengan agama ya. Jadi bahwa tujuan pembuatan video ini hanya untuk mengeksplorasi inti pemikiran dari Anthony Collins saja, dengan memberikan gambaran yang komprehensif secara garis besar mengenai kontribusi utamanya dalam pemikiran dalam filsafat ya. Nah, Anthony Collins ini lahir di Heston, Middlesex, dan berpendidikan di Eton College dan King College di Cambridge. Nah, pada zamannya itu filsafat rasionalistik itu mulai tumbuh subur, dipengaruhi oleh pemikir seperti John Locke yang sudah saya bahas di video sebelumnya, dan juga termasuk Isaac Newton. Nah, deisme yang sudah saya jelaskan tadi itu sebagai gerakan intelektual itu berusaha untuk mendamaikan agama dengan rasionalitas ilmiah yang waktu itu sedang berkembang. Collins dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan itu yang menganjurkan pemahaman tentang Tuhan tapi melalui akal budi dan pengamatan alam. Ini berbeda dengan pandangan agama atau teologi itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satu aspek terpenting dari pemikiran Collins adalah kritiknya terhadap wahyu. Dalam karyanya Discourse of Free Thinking, itu Collins berargumen bahwa wahyu itu tidak bisa dijadikan dasar yang dapat diandalkan untuk kepercayaan religius. Dia menantang klaim bahwa kitab suci adalah komunikasi langsung dari Tuhan, dengan menunjukkan bahwa banyak teks religius itu mengandung kontradiksi, ketidakjelasan, dan juga dipengaruhi oleh interpretasi manusia. Dia juga mempersalahkan kesulitan dalam menentukan otoritas wahyu. Misalnya, bagaimana seorang itu dapat memastikan bahwa suatu wahyu itu memang benar-benar datang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Nah, jadi bagi dia klaim tentang wahyu itu seringkali
lebih terkait dengan kekuasaan institusional dan dogma itu sendiri daripada kebenaran absolut. Gitu. Tetapi Collins juga tetap mempertahankan keyakinannya pada keberadaan Tuhan. Tetapi perspektif yang lebih mekanistik dan naturalistik. Jadi ia mengadopsi pandangan Tuhan adalah sebagai perancang yang menciptakan alam semesta yang diatur oleh hukum-hukum alam. Nah, pemikiran ini kemudian dipengaruhi oleh karya dari Newton dan filsafat rasionalistik pada umumnya. Collins dia berpendapat bahwa bukti keberadaan Tuhan itu dapat ditemukan melalui pengamatan dan akal dan bukan pada wahyu atau pengalaman mistik. Collins juga terkenal dengan pandangannya tentang kebebasan kehendak dan determinisme yang ia jelaskan dalam karyanya tentang karya dalam bukunya Penyelidikan Filsafat mengenai Kebebasan Manusia. Dalam bukunya itu ia berpendapat bahwa semua tindakan manusia itu sebenarnya tunduk pada sebab-sebab yang menentukan, dan bahwa konsep kebebasan kehendak sebagaimana yang dipahami secara tradisional itu menurut dia adalah hanya sebagai ilusi. Dia menjelaskan bahwa setiap keputusan manusia itu dapat ditelusuri kembali pada rangkaian sebab-sebab yang melibatkan faktor fisik, psikologi, dan juga faktor sosial gitu. Jadi bagi dia ini tidak berarti bahwa manusia itu tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, akan tetapi bahwa tanggung jawab itu harus dipahami dalam konteks sebab-sebab yang mendasar ini. Dengan kata lain, bahwa determinisme itu tidak menghilangkan tanggung jawab moral, akan tetapi mengkontekstualisasikannya dalam jaringan sebab akibat yang lebih luas. Nah, pandangan Collins tentang determinisme tadi pada akhirnya membawa implikasi etis yang signifikan. Ia menekankan pentingnya memahami kondisi-kondisi yang membentuk perilaku manusia untuk membuat penilaian moral yang adil. Misalnya, jika tindakan seseorang itu dipahami sebagai hasil dari kondisi-kondisi tertentu, maka penghukuman yang keras mungkin tidak adil jika tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan-tindakan tersebut. Jadi ya Collins juga mendorong penggunaan akal dalam penilaian etis, kemudian menghindari dogma dan prasangka yang sifatnya tidak rasional gitu. Jadi pemikirannya itu sudah sejalan dengan pandangan deisme lainnya, ya, misalnya William Gladstone ataukah John Toland, yang menekankan moralitas itu berdasarkan akal pengalaman manusia dan bukan pada perintah ilahi yang absolut. Lalu bagaimana kebebasan berpikir dan kritik terhadap dogma? Collins ini adalah seorang advokat kebebasan berpikir yang sangat strong, sangat kuat, yang mana ia menekankan pentingnya kebebasan intelektual dalam mencari kebenaran. Nah, dalam bukunya Discourses of Free Thinking itu ia menguraikan manfaat kebebasan berpikir seperti peningkatan pengetahuan, pengurangan prasangka, dan juga promosi toleransi. Collins berpendapat bahwa hanya melalui kebebasan berpikir itu masyarakat dapat berkembang secara intelektual dan moral. Ia juga berargumen bahwa tanpa kebebasan berpikir, maka dogma-dogma yang tidak rasional dan tidak berdasar tadi itu akan cenderung mendominasi, membatasi kemajuan dan penemuan kebenaran sendiri. Nah, Collins ini juga menekankan bahwa setiap individu itu harus bebas untuk menyelidiki dan membentuk pendapat mereka sendiri berdasarkan
bukti dan argumentasi atau argumen yang rasional dan bukan berdasarkan pada otoritas atau tradisi. Collins mengkritik ya, dia juga mengkritik dogma religius itu sebagai penghalang bagi kemajuan intelektual dan moral. Ia berpendapat bahwa banyak dogma religius itu tidak dapat dipertahankan secara rasional dan seringkali itu bertentangan dengan bukti empiris. Nah, kritik ini pada akhirnya mengarah pada pandangan bahwa agama itu seringkali digunakan itu sebagai alat untuk mengontrol dan membatasi kebebasan individu daripada sebagai sumber kebijaksanaan atau moralitas sejati. Baginya dogma-dogma seringkali dipertahankan oleh otoritas religius untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka dan bukan untuk memajukan kebenaran atau pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Nah, kritiknya terhadap dogma religius pada akhirnya menempatkannya dalam barisan pemikir yang mendorong pemisahan antara agama dan negara dan juga sebagai advokasi untuk toleransi beragama. Pemikiran Collins ini saya kira tetap relevan dalam diskusi kontemporer tentang agama, moralitas, dan kebebasan intelektual. Kritiknya terhadap dogma religius dan advokasinya untuk kebebasan berpikir itu menjadi semakin penting dalam konteks dunia modern yang semakin pluralistik dan terhubung. Ya, dia menawarkan wawasan tentang pentingnya menghormati kebebasan individu dalam mencari kebenaran dan untuk membentuk keyakinan berdasarkan bukti dan rasionalitas dan bukan pada otoritas atau pada tradisi. Nah, misalnya di era digital ini di mana informasi dan pengetahuan itu dapat diakses secara luas. Nah, pandangan Collins tentang kebebasan berpikir tetap relevan dalam menantang otoritas yang tidak rasional dan mempromosikan dialog yang lebih kritis. Nah, selain itu pemahamannya tentang determinisme itu dapat berkontribusi pada diskusi modern tentang tanggung jawab moral dan etika itu sendiri, terutama dalam konteks teknologi dan kecerdasan buatan. Jadi kesimpulannya bahwa Anthony Collins ini adalah seorang filsuf yang karyanya menantang otoritas religius dan dogma dengan mendukung penggunaan akal budi dan kebebasan berpikir. Itu. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.